Ya, saudara, kami lanjutkan perbincangan kami berkaitan dengan em, ajudan sempat berbohong karena takut terhadap kuasa dari Verdi Sambo. Masih ada Yuda Ramon, kuasa hukum dari Ricky Rizal, juga Jamin Ginting, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Bang Jamin, kalau begitu begini, eh, ketika kesaksian-kesaksian yang kita lihat dalam persidangan untuk dua kasus ini memunculkan saksi-saksi yang memperkuat kesan, kalaupun itu maksudnya bukan profiling karena kita bukan pakai sistem juri seperti di Amerika Serikat begitu, eh, menunjukkanlah kita publik melihatnya ketika menyaksikannya, oh sebegitu kuat ya kuasa perintah eh, Jenderal Verdi Sambo begitu, hampir sulitlah ditolak. Nah ini menguntungkan dong, terutama bagi para terdakwa di kasus perintangan penyidikan dan di kasus pembunuhan berencana ada Ricky Rizal, mumpung ada Bang Yuda Ramon. Menurut Bang Jamin? Ya, memang itu sangat menguntungkan karena Hmm, begini, dalam konteks obstruction of justice itu kan harus ada niat dia sendiri untuk mengaburkan atau untuk menghilangkan barang bukti begitu. ya, Tapi bawahan ini kita lihat beberapa bawahan ya yang seperti bumi dan langit lah. Contohnya jenderal, lalu di bawahnya itu adalah brigadir atau jenderal, di bawahnya itu adalah yang jauh pangkatnya. Nah itu kan Barada. kalau hmm, di pendidikan itu dihajar gitu loh, sampai dihajar kalau sampai nggak mau mendengarkan perintah kan begitu kan di antara senior dan junior begitu. Apalagi yang ini jaraknya jauh sekali begitu dan mempunyai relasi kuasa. Ya tentu mereka melaksanakan siap siap komandan kan begitu. Nah, cuma hmm, permasalahannya adalah kalau mereka taat komandan atau taat hukum, salahnya mereka itu adalah mereka itu bukan tentara, mereka itu polisi. Maka kalau mereka taat komandan, melanggar hukum. Nah, hmm, akhirnya makanya dikatakan AOJ itu obstruction of justice, mereka mengetahui suatu perbuatan yang dilarang, tetapi mereka tetap melaksanakan perintah tersebut. ya, Walaupun kita tahu itu berasal dari bukan orang yang memiliki kewenangan. Nah, itu permasalahannya. Jadi bukan alasan sebagai pasal 51. Kalau hmm. mereka tahu tidak beritikat baik dan tidak tahu itu adalah suatu perintah yang salah, mereka harusnya bisa diuntungkan begitu. Tapi kalau tahu perintah yang salah dan mereka mempunyai etikat tidak baik dalam melakukan perbuatan itu tidak menghapus bagaimana pasal 51 ayat 2, nggak bisa. Oke, ya. Bang Yuda Ramon, kalau dari penjelasan Bang Jamin Ginting, Anda meyakini bahwa Ricky Rizal masuk dalam kategori yang dia tidak tahu menahu, tapi ya kemudian peristiwa yang terjadi begitu saja, dia juga nggak ngerti bahwa kalau dipanggil kemudian mau ditembak dan lain-lain, begitu. Jadi Anda masih akan menggunakan dalil bahwa Ricky Rizal ini tidak tahu menahu berkaitan dengan sama sekali mengenai rencana tersebut, bahwa akan ada Joshua yang kemudian ditembak oleh Eliezer, Bang Iya, Yuda. betul. Hmm, Sebenarnya gini, masalah relasi kuasa ini, hubungan antara ajudan dan atasan, ya kan, dengan komandan, ya, tidak hanya di dalam militer atau polisi. Ya kadang-kadang juga terjadi ketegangan-ketegangan, mau itu swasta, ya kan, pejabat pemerintah, PNS, pasti ada ya hal-hal seperti itu, gitu kan. ya, Nah, cuman kita juga sepakat bahwa kita memang positivisme ya kan, apa yang ada di KUHP, unsur-unsur KUHP, unsur-unsur sudah masuk, maka itu adalah satu perbuatan tindak pidana. Tapi kita juga mengenal apa yang namanya mens rea atau niat jahat, ya gitu hmm, kan. Profiling yang kita lakukan itu bukan untuk meniadakan faktor itu, tapi kita ingin mencari apakah ada alasan pemaaf dan pembenar atas hmm, tindakan yang dilakukan oleh klien kita. Nah, ketika kita berbicara mengenai profiling lagi tadi, ya kan, ini yang kita bicarakan adalah Verdi Sambo, bukan polisi sembarangan. Dia adalah polisinya polisi, komandan polisinya polisi, ya, gitu. Dan menjadi jenderal bintang 2 di usianya yang begitu, yang kategorinya masih masih muda, ya kan, mengalahkan senior-seniornya. Ini menunjukkan bahwa Bapak Verdi Sambo bukan polisi sembarangan, gitu loh. ya, Dia bukan orang yang bisa ditolak perintahnya dengan mudah, kan seperti itu. hmm, Dan kondisi itulah yang kita lihat bahwa
ya iklim yang tercipta memang seperti itu. Kita lihat kemarin bagaimana ketika Susi tanya, kenapa jawabannya selalu siap, ya kan gitu kan? Hmm, Siap, siap, siap gitu. Dia itu ART sipil, ya gitu ya, kan? Yang tidak pernah mengenyam pendidikan kepolisian ataupun pendidikan militer, tapi dia bicara siap, gitu. Dia nggak bilang benar atau tidak, tapi dia bilang siap, siap, hmm, kan seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan dengan iklim dan lingkungan yang seperti itu, ya kan gitu kan, ya, bagaimana orang jadi terbawa dan tidak tidak serta merta dia bisa menolak perintah itu, tidak bisa gitu. Apalagi yang kita bicarakan ini seperti yang saya bilang lagi adalah polisi yang sedang bintangnya naik dengan cepat, ya kan? ya, ya, Dia oke. somebody gitu loh. Ya. Baik. Bang Jamin, kalau dari dalil yang disampaikan Bang Yuda Ramon untuk Ricky Rizal, ada kemungkinan menurut Bang Jamin Ricky Rizal bisa lolos kalau begitu dari jerat pidana? Ya, saya tidak mau mendahului Ya, putusan hakim ya, tapi kalau saya konteksnya ini kan mereka pada tempat yang memang tidak baik ya pada saat itu, karena dia ada di tempat kejadian dan tidak berusaha untuk menghalang-halangi suatu perbuatan karena tadi ketakutan dan relasi kuasa. Nah, nanti bagaimana dia membuktikan pada sebenarnya sudah bagus tadi di Saguling, tetapi di Duren 3 dia ada di situ begitu loh. Nah, itu hmm, yang menjadi dasar jaksa yang melihat kamu punya kesempatan untuk bisa melaporkan adanya rencana pembunuhan, kan rencana pembunuhan di Saguling, lalu tidak melakukan. Jadi dalam konteks pidana aktif ataupun tidak membiarkan terjadinya suatu perbuatan itu juga sebagai suatu perbuatan pidana. Nah, nanti tinggal bagaimana lah kuasa daripada PH-nya ini melihat itu apakah masuk dalam kategori membiarkan melakukan tindak pidana yang tidak didakwakan oleh JPU atau memang masuk dalam kategori pasal 55 penyertaan itu. Nanti itu tinggal argumentasi yang bisa nanti dalam pledo ya, dalam pembelaan. ya. Bisa. Oke, ya, kira-kira begitu, Bang Yuda Ramon. Ya. Betul ya, Bang Jamin Ginting ini ya. Dan kita lihat nanti di pembuktian, Pak. Karena memang kita berbicara masalah niat jahat itulah, ya Ya. kan gitu. Karena bagaimanapun juga itu kan belum suatu kepastian bahwa dia akan menembak atau apa. Kan kita tidak bicara bahwa menembak itu adalah satu pembunuhan, kan gitu Ya. kan. Nembak itu bisa nembak di udara, bisa nembak kaki atau apa gitu kan. Dan itu bukan sesuatu yang pasti gitu loh. Apalagi kembali kita bicara ini adalah Jenderal Bintang 2 yang udah pasti berpendidikan. Dia tidak mungkin melakukan kejahatan sesembrono itu gitu loh. Ya kan? Itu sebabnya ketika kemarin di kesaksian para saksi-saksi bilang bahwa ketika terjadi kejadian azan Romer naik ke atas, dia melihat bahwa Ricky Rizal ini mematung gitu loh. Dia diam mematung, ya kan? Ya, kita posisikan diri kita di posisi Ricky Rizal pada waktu itulah, ya kan? Ya. Bagaimana dia kalau dia memang berperan aktif atau turut serta dalam peristiwa tersebut, dia seharusnya bisa lebih tenang atau membantu skenario. Oh, nggak ada apa-apa dia begini-begini kan? Bisa mengkolaborasi ceritanya Ferdi Sambo pada saat kejadian. Ya. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia mematung, dia kebingungan, Oke. gitu. Ya. State Oke. of freeze ya, panik gitu. Ya. Jadi itu yang kejadiannya. Ya, Bang Jamin, kita juga pernah sedikit menyinggung ini sebetulnya. Orang masih berharap nanti ketika Ricky Rizal, Bang Yuda dan juga Bang Jamin ya, nanti duduk sebagai saksi di dalam persidangan ini, itu dan juga sekarang kan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari rekan-rekannya sesama ajudan, pembantu rumah tangga atau ART sedemikian rupa, mungkin merimain beberapa hal yang mungkin terlupa begitu dari peristiwa yang mungkin bagi setiap orang, tidak hanya seorang polisi, juga traumatik kan kalau melihat hal semacam ini langsung di depan mata begitu. Nah, umpama Ricky Rizal kemudian dalam kesaksiannya dalam persidangan mengungkap hal-hal yang juga membantu persidangan, membantu majelis hakim mengungkap fakta-fakta terang benderang kasus ini begitu. Ini juga akan, kalau boleh dibilang ini ditunggu sedemikian rupa, mungkin saja ada sesuatu yang disampaikan Ricky Rizal dan ini akan membantu Ricky Rizal untuk paling tidak misalnya
kalaupun tidak lepas sama sekali mendapatkan keringanan. Itu mungkin terjadi kan, Bang Jamin Ginting? Ya, konteksnya yang pasti yang sekarang GC ini ya, Ya, hanya ada di Baradae, ya, tidak GC. Nah, jadi kalaupun dia mengungkapkan di persidangan, bisa saja jadi bahan pertimbangan majelis. Salah oke. satunya yang dikatakan Mas Yuda, dia berhasil untuk menolak perintah yang tidak benar, begitu kan? Contohnya Hmm, di situ. Atau dia mengungkap bahwa kejadian yang dia kan juga ikut di Magelang, ya, ikut di ya, Saguling, ya, ikut pembicaraan langsung dengan korban dalam mobil pulang dari Magelang. Ya kan bisa saja itu menjadi suatu dasar yang bisa memberikan keringanan karena dianggap hakim membantu jalannya proses persidangan dan mengungkapkan persidangan ini yang benar. hmm, Tapi kita harus tahu di Indonesia itu sistem pembidanaan itu maksimum. Jadi contohnya 340 itu maksimum mati, seumur hidup dan 20 tahun penjara. Jadi hakim bisa saja memutuskan penjara 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun bisa. Jadi nggak harus maksimum. Jadi ya, peran masing-masing ini tidak bisa mungkin menurut saya tidak bisa sama lalu dihukum sama rata seumur hidup itu kelihatannya tidak seperti itu Mas Baik. Jadi, oke. jadi walaupun terkena pasal 340 tidak harus dia hukumnya 20 tahun. Contohnya Ya. Ricky bisa aja cuma 7 tahun atau 5 tahun begitu Mas. Iya, oke. Terbayang Bang Jamin Ginting. Nah, setelah jalannya sidang, mendengarkan saksi dari berbagai pihak lagi, ada cerita-cerita yang mungkin kalaupun tidak bisa diceritakan sekarang karena nanti dipakai untuk pembuktian, ada kemungkinan mengarah Ricky Rizal akan menceritakan masih banyak puzzle yang belum terbuka sebetulnya. Bang Yuda, sebagai bagian akhir ngobrol kita dari Ricky Rizal, masih bisa kita tunggu menurut Anda? Ya kalau masalah ditunggu ya memang saksi-saksi yang sekarang ini kan bukanlah saksi-saksi yang ada di dalam rumah ya. Baik Azan Romer, Kodir, Susi, ya kan gitu kan, itu dia tidak Ya. bukanlah saksi yang ada di dalam rumah. Sebenarnya yang paling menarik adalah justru nanti kesaksian Kuat Ma'ruf gitu loh, karena bagaimanapun juga kan Kuat Ma'ruf yang ada di lokasi Magelang pada waktu peristiwa awal terjadi, ya kan gitu kan. Ya. Kita bicara motif, dan dia juga ikut masuk ke dalam ketika penembakan terjadi. Gitu. Nah, ya mungkin nanti disitulah kita akan lihat dan akan buka seperti apa sih kejadian sebenarnya, ya seperti itu. Oke, baik. Jadi masih akan beberapa waktu lagi kita sampai kepada hal tersebut. Tapi terima kasih sudah berbincang untuk menambah wawasan berkaitan dengan jalannya sidang-sidang kemarin. Bahwa memang pengaruh perintah sedemikian rupa dan kita dapatkan gambaran lagi dari Ricky Rizal sepanjang yang bisa diungkapkan oleh Bang Yuda Ramon sebagai salah satu anggota kuasa hukumnya. Bang Jamin Ginting, terima kasih wawasannya untuk kita mendengarkan dan mengikuti jalannya sidang terus. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi, salam sehat.